Shalom Gibeon Church. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan call to worship, ayat fotum kita dari Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Karena hanya 3 ayat, mari kita baca secara bersamaan ya. 3, 2, 1. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Alright, come on. Kita mau bersorak dan nyatakan Dia adalah Raja yang berdaulat dalam kehidupan kita, amin. Alright, here we go, church. You ready? Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitkan hidup.
percaya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, aku dan perkasa, mengadang percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Dia agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan lebih lagi bagi Dia. Mari sama-sama kita menaikkan pujian, ucapan syukur kita. Dia Allah sang pemilik kehidupan kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Katakan, blessed be your name in a land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Amen. Blessed be your name when I'm found in the desert place. So I walk through the wilderness. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Every blessing you put out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Mari puji sama Dia. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be your name. When the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Dalam penderitaan sekalipun, mari kita mau angkat suara kita mau puji Dia. Yes. In the offering, blessed be every blessing you put out, I'll come back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Yes, you give and take away. You give and take away. My heart will choose the same. Blessed be your name. Pujian ini mengatakan, di dalam setiap musim apapun, Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Dalam keadaan suka maupun duka, biarlah kita tetap memuji Dia. Come on. Every blessing you put out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, every blessing you put out, I'll turn back to praise. When the darkness
give in. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Wow, puji nama Tuhan. Sekali lagi kami menyambut Anda yang mungkin baru pertama kali beribadah di sini. Welcome to the Gibeon Church Surabaya. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, namun kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita sampai di perenungan katekismus pertanyaan ke-25. Seperti biasa, saya akan membacakan pertanyaannya bagi kita semua, lalu bersama-sama kita akan membaca jawaban sekaligus landasan firman Tuhan. Apa yang terjadi pada orang percaya setelah pertobatan bersama-sama? Setelah pertobatan, seorang percaya dipersatukan dengan Kristus melalui berdiamnya Roh Kudus yang menjamin warisan masa depan kita. Dipersatukan dengan Kristus berarti bahwa semua dosa kita diampuni. Kita memiliki kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Dan kita dipersatukan dengan tubuhnya gereja. Yesaya 11 ayat 19 sampai 20 bersama-sama. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Silakan duduk jemaat sekalian. Jemaat Tuhan terkasih, banyak orang Kristen memahami pertobatan hanya sebagai atau sebatas titik awal dari sebuah kehidupan yang baru. Maksudnya apa? Maksudnya saya berdosa, namun Tuhan telah mengampuni dosa-dosa saya. Ya, ini memang benar, Bapak Ibu Saudara. Namun kita mesti memahami hal ini secara utuh. Melalui kebenaran Injil, karya keselamatan yang Allah kerjakan menyatakan sesuatu hal yang jauh lebih besar daripada sekedar pengampunan dosa. Perenungan katekismus minggu lalu menjelaskan masalah terbesar manusia bukan hanya bahwa ia telah melakukan dosa, tetapi bahwa manusia telah terpisah dari Allah dan mati secara rohani. Karena apa? Karena konsekuensi dosa. Oleh karena itu, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah bukan sekedar penghapusan hukuman dosa, melainkan pemulihan hubungan manusia dengan Allah melalui persatuan dengan putranya, Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus mempersatukan kita dengan Kristus. Sehingga apa? Sehingga karya penebusan Kristus sempurna bagi kita semua. Apa artinya ini, Bapak Ibu Saudara semua? Hal ini berarti dosa-dosa kita telah dihukum di dalam kematian Kristus. Kita memperoleh hidup baru di dalam kuasa kebangkitannya. Kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Kita yang seharusnya binasa dan terpisah dari Allah, kini diadopsi menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya pertobatan sejati selalu dimulai dengan Kristus, membawa kita semua kepada Kristus dan menyatukan kita dengan Kristus. Maka seperti tulisan Rasul Paulus di Galatia, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apa implikasi kebenaran ini bagi hidup kita? Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, karya keselamatan Kristus yang telah kita terima akhirnya memungkinkan kita untuk hidup dalam identitas dan natur kita yang baru. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita tidak perlu lagi berlari bersembunyi dari Allah.
ketika kita gagal di dalam pekerjaan, studi, atau bahkan pelayanan, identitas kita tidak ikut hancur di dalamnya. Ataupun sebaliknya, ketika kita berhasil, kita juga tidak menjadi jumawa atau sombong. Bahkan ketika kita mungkin berkonflik dengan pasangan atau saudara seiman kita, kita dapat memberikan pengampunan, mengusahakan rekonsiliasi, dan menunjukkan kesabaran. Ini adalah yang seharusnya menjadi konsekuensi logis dari persatuan kita dengan Kristus. Namun sekali lagi kita patut bersyukur, kita tidak menjalani proses ini sendiri. Roh Kudus senantiasa menyertai, menolong, dan memampukan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya Yesus bukan hanya mati untuk mengampuni dosa kita. Ia mati dan bangkit untuk membawa kita masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Ini yang seharusnya menjadi pengharapan dan rasa tenang kita, bahwa kita semua telah menjadi umat kepunyaan Allah. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saat ini kita akan masuk dalam doa pertobatan secara pribadi. Mari kita datang dalam pengakuan dan pertobatan. Mungkin selama ini kita masih dipenuhi keraguan akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga seringkali kita masih berusaha, berupaya menyelamatkan diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Atau mungkin sebaliknya, kita sering mengambil keuntungan dari karya keselamatan yang sudah dikerjakan Allah dengan hidup sembrono. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita perlu memahami bahwa dipersatukan dengan Kristus bukan menjadi alasan untuk kita berhenti bertobat. Atau kita bertobat karena takut dihukum. Sepatutnya kita hidup di dalam pertobatan karena kita sadar, kita tahu bahwa Kristus begitu mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya. Mari kita masuk ke dalam doa pertobatan secara pribadi. Kami umat-Mu saat ini datang di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam pengakuan dan pertobatan. Seringkali kami meragukan karya keselamatan yang indah, karya keselamatan yang mulia, yang telah dikerjakan oleh anak Allah Yesus Kristus Tuhan kami. Ataupun sebaliknya, kami sering menganggap remeh anugerah keselamatan yang telah kami terima dengan hidup semau kami, dengan hidup sembrono. Tuhan, saat ini kami datang. Kiranya saat kami memandang salib-Mu, sekali lagi kami dapat melihat anugerah-Mu yang besar. Dan kami beroleh keselamatan di dalamnya. Dan biarlah Tuhan saat kami memandang karya keselamatan ini, kami boleh menghormati dan menghargai anugerah-Mu dengan hidup kami. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama merenungkan katekismus melalui pujian ini. Terima kasih untuk karya keselamatan yang sudah kami terima melalui salib Kristus. Pujian ini menjadi doa kami, Tuhan. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Mari puji Dia. Ajarku pujian indah
Sampai di negeri kekal, Yesus cari akan aku saat ku dalam dosa, untuk membela diri. Dipikulnya salib berat. Bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Tiap hari ku berhutang, katakan ada kasih yang abadi. Ikat hati kami Tuhan, yang sesat dengan Ramadan. Ku dipikat oleh dunia, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku meteraikan. Sekali lagi katakan, inilah hatiku. Meteraikan bagi-Mu. Ikat setiap hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Selaraskan hati kami dengan hati-Mu. Dan saat ini kami datang menyembah-Mu, menaikkan ucapan syukur kami. Above all else, I adore Your name. Above all else, turn my heart to sing Your praise. Sama-sama katakan, above all else, lebih dari segalanya. Kami sembah Engkau. Above all else, tune my heart to sing Your praise. Mari angkat suara, angkat tanganmu, katakan, above all else, we adore You Lord. Above all else, tune my heart to sing Your praise. Sesat dalam kekal, Dia yang datang turun menyelamatkan setiap kita. Yes Lord, ku terikat dalam dosa, kasih-Mu bebaskan. Puji Dia. Sekarang jiwaku memuji, Hatiku Kau miliki. anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidupku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu yang membebaskan kami dan memberikan kami identitas yang baru sebagai anak-anak-Mu. Anugerah-Mu yang senantiasa menopang dan menuntun kami saat kami hilang arah. Terima kasih untuk kasih-Mu yang lebih besar dari setiap dosa kami. Saat ini kami mau arahkan hati kami, hidup kami Tuhan. Kami hanya memandang pada salib Kristus sebagai sumber pengharapan kami. Thank you, Lord. Kau selalu ada Tuhan. Setiap musim hidup kami. Let's lift up your voice, church. Hembuskanlah nafasmu penuh hidupku.
setiap musim hidupku, Kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Kami bukan lagi hidup untuk diri kami, Tuhan, tapi untuk bukan lagi ku hidup untuk diriku. Anugerah pengorbanan selamatkanku. Ku arahkan mataku padamu, pandang Dia, segenap jiwa dan hatiku berseru. Serukan namanya, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku. Di segenap hidup kami, Tuhan, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu.
Let's hear your voice. Kau penyelamatku, Yes, you are, Lord. segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Tuhan, terima kasih. Karena Kau menyelamatkan kami. Dan Kau tinggal dalam kami. Bagaimana mungkin Tuhan, Allah yang maha tinggi, yang tak terselami. Tapi di saat yang bersamaan, Engkau juga Allah yang begitu dekat, begitu mengasihi kami. Bila ada di antara kami yang hari ini datang, membawa beban pergumulan kami Tuhan. Dan kami mau serahkan semuanya di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyukur akan kesetiaan-Mu yang selalu menggenggam dan menopang kami. In the midst of a restless world, You, Lord, are our true rest. Ampuni kami yang seringkali mengeraskan hati kami Tuhan. Kami merasa kami bisa, tapi seringkali lupa kalau kami bisa itu bukan karena kami hebat, tapi karena Kristus yang sudah terlebih dahulu berkarya dalam kerapuhan kami. Siapkan hati kami. Biarkah Injil yang akan kami dengar hari ini Tuhan meneguhkan jaminan keselamatan kami dan juga membawa kami ke dalam perjumpaan yang manis dengan Kristus, Sang Penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya saya akan mengajak kita semua membaca ayat yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 16. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, saat kita memberi persembahan, sepatutnya hal ini tidak dimotivasi supaya kita mendapat berkat, ya. Namun kita memberi karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memberkati, mencukupkan kita terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, melalui persembahan kita ini, salah satu hal yang penting adalah ini adalah respon partisipasi kita untuk mendukung misi Tuhan dalam segala bentuk pelayanan dan juga pekabaran Injil melalui gereja ini. Sehingga apa? Sehingga nantinya banyak jiwa-jiwa yang akan dijangkau, ditolong, dan dilayani melalui tempat ini. Amin. Anda bisa memberi dengan 3 cara, yaitu scan kode kris dan juga transfer di nomor rekening gereja yang terdapat dalam kartu Ways to Give. Anda juga dapat memberi melalui amplop persembahan, dan Anda dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan di lobi gereja. Jangan kebawa pulang lagi ya, Bapak Ibu bercanda. Baik, sebelum kita memberi, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang membawa persembahan ucapan syukur kami. Kiranya melalui persembahan ini Tuhan, misi kerajaan Allah dihadirkan dan dikerjakan melalui gereja-Mu di tempat ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini kami memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat memberi, saudara.
Welcome to Gibeon Church. Saya Free Grace dan saatnya kita mendengarkan beberapa informasi dalam Gibeon Weekly News. Kita percaya bahwa hidup yang dipulihkan oleh kasih karunia akan membawa pengharapan bagi dunia melalui Injil Yesus Kristus. Dan pemulihan itu terjadi saat kita bertumbuh. Salah satu caranya adalah dengan terus memperlengkapi diri. Jika Anda sedang mencari bacaan yang menolong Anda mengenal Kristus lebih dalam, silakan mampir ke bookstore Gibeon Church di lobi. Tersedia berbagai buku rohani yang dapat memperkaya iman dan menjadi berkat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dibagikan kepada sesama. Bagi kamu para collegers usia 18 hingga 23 tahun, Gibeon College menghadirkan College Connect Night Out yang akan diadakan pada tanggal 6 hingga 8 Agustus 2026. Ini adalah momen untuk membangun relasi dan bertumbuh bersama dalam komunitas yang saling menguatkan untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan nyata saat lulus kuliah nanti. Mark it on your calendar and see you there. Langsung daftarkan diri melalui Gibeon App. Info ini untuk Anda, parents yang telah mendaftarkan putra-putri Anda untuk mengikuti Youth Summer Camp 2026. Kami mengajak Anda untuk terus mendukung, mendoakan, dan mendorong mereka agar melalui camp ini, mereka semakin memahami identitas mereka di dalam Kristus. Kami juga mengundang seluruh orang tua untuk hadir dalam acara Pre-Camp Parents Meeting yang akan diadakan minggu depan pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026, pukul 3 sore bertempat di lantai 3 Gibeon Church. Dalam pertemuan ini, kami akan membagikan visi, tujuan, value, gambaran besar rangkaian kegiatan, serta informasi penting lainnya terkait Youth Summer Camp. Relasi yang sehat adalah fondasi kehidupan yang memuliakan Tuhan, termasuk dalam pernikahan. Bagi Anda yang terpanggil untuk menikah, kelas pranikah akan menolong Anda memahami tujuan Tuhan dalam pernikahan, peran suami istri yang gospel-centered, serta pengelolaan keluarga yang bijak. Pendaftaran melalui Gibeon App sudah tersedia dan akan ditutup pada tanggal 5 Juli. Kelas pertama akan dimulai pada tanggal 28 Juli. Info lengkap tersedia di Connect Booth. Sebagai gereja, kita dipanggil bukan hanya untuk bertumbuh ke dalam, tetapi juga untuk menjangkau keluar. Kami bersyukur atas dukungan jemaat dalam pelayanan Church Planting Calvary Gospel Church di Surabaya Timur. Melalui ketaatan dan kemurahan hati, kita mengambil bagian dalam misi Allah untuk menjangkau dan memuridkan lebih banyak jiwa. Jika Anda rindu terlibat, dukungan dana dapat diberikan melalui QR Code atau rekening yang tertera. Untuk cara dukungan lainnya, silakan kunjungi Connect Booth di lobi. Sekian info kali ini, enjoy the sermon. Berikan tepuk tangan saudara untuk pengumumannya luar biasa. Amin. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Teman-teman yang live streaming online, welcome ya. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah saudara, sebelum saya masuk di dalam khotbah berseri kita, Gospel Hope in Restless World, yaitu eksposisi kitab Habakuk, saya juga ingin memberikan update terkait dengan fundraising yang kita lakukan untuk Church Planting Calvary Gospel Church ya saudara ya, yang akan kita lakukan di Surabaya Timur. Saya sangat excited. Puji Tuhan hingga saat ini penggalangan dana dari total kebutuhan yang kurang lebih 2,57 miliar itu sudah terkumpul 1,866 juta ya, 1,8,6 miliar. Berikan tepuk tangan saudara, luar biasa. Wow ya, amazing, God is good ya saudara ya. Jadi saya sangat bangga melihat saudara semua yang sangat terbeban. Rupanya memang kerinduan untuk ada Gospel Center Church yang ada di timur untuk menjangkau orang-orang yang belum terjangkau oleh Injil sangat tinggi ya saudara ya. Ada beberapa orang yang sudah ngomong sama saya, pastor saya udah ada pray, share, and invite untuk orang-orang di timur. Tinggal di-invite saja ini gitu saudara ya. Jadi doakan, kami masih membuka kesempatan bagi saudara untuk mengambil bagian. By the way ini dananya untuk 3 tahun ya saudara ya. Jadi kita doakan. Dan kami berterima kasih, mengapresiasi setiap doa saudara, kontribusi, dan semua
volunteer juga yang sudah committed untuk akan merintis di sana. Kira-kira sekarang udah ada 20 lebih ya saudara ya, orang-orang yang ada di sana. Dan saya mengajak kita sama-sama terus dapat mendukung ini dalam doa dan juga dalam dana ya, kita sama-sama mendukung. Nah, kita ada di dalam khotbah berseri minggu keempat dan hari ini saya akan memberikan judul dari khotbah saya, When Faith is All You Have Left. Waktu iman hanyalah satu-satunya yang tersisa. Dan kita akan membaca sama-sama Habakuk 2 ayat 2 sampai 4. Kita membaca yang genap, saya baca yang ganjil, saudara membaca yang genap bergantian. Kita mulai ayat yang kedua, 1, 2, 3. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Apa itu? Yaitu penglihatan bahwa Babel akan datang. Ya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4 sama-sama. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dalam terjemahan lain, orang benar hidup oleh imannya. Ya saudara ya. Jadi orang benar hidup oleh imannya. Beginilah firman Tuhan. Nah, saya akan memulai dengan sebuah statement seperti ini saudara. Apa yang bisa membuat saudara tidur nyenyak? Jangan kasih jawaban saya jawaban Kristen ya saudara ya. Karena kalau kita pakai jawaban Kristen pasti jawabannya Tuhan gitu saudara ya. Tetapi apa yang membuat saudara bisa merasa aman? Apa yang membuat saudara merasa masa depan itu baik-baik saja? Of course, secara doktrin kita tahu itu. Tetapi sebagian orang berkata, ya bisnisku, pekerjaanku, atau kesehatanku, tabunganku, anak-anakku, keluargaku, rencana hidupku. Nah, yang menjadi masalah adalah apa yang terjadi ketika semua yang saudara sandarkan itu mulai goyah ketika masa depan tidak berjalan sesuai dengan rencana yang saudara buat. Ketika doa yang saudara sudah bertahun-tahun panjatkan ternyata belum dijawab sampai saat ini. Apa yang menopang saudara pada saat hal-hal itu terjadi dalam hidupmu? Karena seringkali kita baru menyadari apa yang menjadi sandaran hidup kita sampai segala sesuatu itu digoncangkan. Tim Keller pernah berkata dalam sebuah buku Walking with God in Pain and Suffering, dia berkata begini, you never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. Kamu tidak akan pernah benar-benar tahu bahwa Yesus adalah semua yang kamu butuhkan sampai Yesus satu-satunya yang kamu miliki saat segala sesuatu sudah dilucuti dari hidupmu. Dan Habakuk berada di dalam titik itu. Dan dunia yang dia kenal sedang runtuh. Kenapa? Karena Babel datang untuk menghajar bangsa Israel. Nah, Habakuk sedang kehilangan semua kepastian. Kenapa? Bangsanya menuju kepada penghakiman. Masa depannya terlihat suram. Dan yang mengejutkan, Tuhan tidak memberikan semua jawaban yang dia inginkan. Malah Tuhan memberikan satu kalimat. Satu kalimat yang kemudian mengubah sejarah dunia. Yaitu, kalau kita baca Habakuk 2 ayat 4 di dalam AYT, Alkitab yang tertulis. Ya kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat orang yang sombong tidak lurus hatinya. Tetapi orang benar akan hidup oleh imannya. Ayat ini menjadi jantung Injil. Bahkan menjadi salah satu pilar dari reformasi, reform. Yaitu sola fide. Hanya karena iman. Bahkan menjadi salah satu ayat favorit Paulus yang diulang-ulang di perjanjian baru. The righteous shall live by faith alone. Nah, disinilah saya akan membangun khotbah ini berdasarkan pilar itu. Yaitu yang pertama, kesombongan membuat kita self-sufficient. Kemudian yang kedua, orang benar hidup oleh iman. Dan yang ketiga, iman yang benar itu melihat kepada Kristus. Ya, kita akan mulai yang pertama, kesombongan membuat kita self-sufficient. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Nah, kalau saudara perhatikan di sini tadi kita udah baca bahwa sesungguhnya orang yang membusungkan dada atau orang sombong itu tidak lurus hatinya. Nah, kalau tadi di Alkitab dikatakan orang sombong itu membusungkan dada, meskipun di sini Tuhan memang pertama-tama berbicara tentang Babel, tetapi sesungguhnya Tuhan sedang berbicara tentang hati manusia. Karena kita manusia biasanya mendefinisikan sombong itu dari lensa moral. Contoh, oh orang itu sombong, oh merasa diri lebih hebat dari orang lain. Nah itu sombong, menurut lensa moral manusia. Oh dia merasa lebih pintar, makanya dia sombong. Oh dia merasa lebih kaya, makanya dia
pakai barang-barang mewah, makanya dia sombong. Merasa lebih rohani, sombong rohani. Tapi Alkitab mendefinisikan sombong lebih daripada itu. Sombong, apa itu sombong? Pride, menurut New International Commentary of Old Testament, dikatakan, the autonomy from God. Pride adalah, kesombongan adalah usaha hidup terlepas dari ketergantungan kepada Tuhan. Kesombongan itu hidup seolah-olah bahwa kita tidak butuh Tuhan. Itulah kesombongan menurut Alkitab. Dan kita sudah belajar minggu ini bahwa itulah Babel. Babel sangat sombong karena dia ingin membangun menara untuk menuju kepada Tuhan dan ingin membangun nama bagi dirinya sendiri. Babel ngomong apa? Kami kuat, kami mampu, kami cukup. We control our own destiny. Nah itu Babel. Dalam budaya kita, Babel masih ada. Percayalah pada dirimu, believe in yourself, follow your heart. You are enough. You are the solution of your own problem. Itulah dunia dan budaya yang sombong, yang membusungkan dada. Charles Taylor berkata manusia modern adalah the buttered self. Artinya manusia yang merasa mampu menopang hidupnya sendiri tanpa Tuhan. Nah masalahnya hidup selalu terlalu besar untuk dikendalikan oleh kita. Terlalu banyak faktor X. Terlalu banyak hal yang kita tidak bisa kontrol. Saya sudah pernah mengkhotbahkan ini bagaimana pandemi mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar memegang kendali krisis moneter. Mengingatkan kita bahwa you are not in control. Kanker mengingatkan kita bahwa tubuh kita begitu rentan dan kita tidak benar-benar memegang kendali. Kematian. We cannot even predict our own death. Semua kematian itu banyak yang mengejutkan, saudara. Kenapa? Karena kita nggak bisa memegang kendali. We only think we are in control, but actually we are not in control. Saudara, kita nggak bisa memprediksi 10 menit dari sekarang, 15 menit dari sekarang. Kita bisa punya plan, tapi apa yang akan terjadi 10 menit dari sekarang kita nggak tahu. So, don't think that we are in control. Jangan pernah berpikir bahwa saudara memegang kendali. Dan kita berpikir dengan kita memegang kendali itu kita bisa mengubah masa depan. Tidak bisa, saudara. Saudara, saya punya teman ya, kecetit naik pesawat. Saya tanya sama dia, kamu kecetit naik pesawat itu kenapa? Kamu ngangkat koper di atas itu? Enggak, aku lagi duduk kena turbulensi. Oh, kena turbulensi aja kecetit? Bukan, aku saking wedine, saking ketakutannya, aku megang tempat duduk, saking tegangnya, terus kecetit aku. Coba bayangkan saudara, saudara kita ketawa ya dengan begitu. Sakno rere gitu ya. Itulah faktor U gitu ya saudara. Kecetit gara-gara terlalu tegang di dalam pesawat. Kok bisa? Seakan-akan kalau dia pegang begitu, pesawatnya kena turbulensi bisa jadi lebih stabil. Mungkin saudara tertawa dengan itu. Tetapi banyak orang menjalani hidup seperti itu. Kita coba mengontrol semuanya, mengontrol pasangan, mengontrol anak, mengontrol masa depan, mengontrol hasil dari rencana-rencana kita, mengontrol apa kata orang tentang kita. Dan akhirnya apa? Kita lelah, kita anxiety, kita kortisolnya tinggi, kita stres, gak bisa tidur, asam lambung. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita bukan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Kita bukan Tuhan. Saudara, kalau kita mempelajari atribut Tuhan yang terkenal itu ada 3. Ya. Saya tunjukkan kepada saudara di sini. Omniscient, ya, katakan sama-sama, omniscient itu atribut Tuhan yang pertama. Apa itu? Dia maha tahu, betul ya saudara ya? Yang kedua apa? Omnipotent, artinya apa? Dia maha kuasa, dia mengendalikan segala-galanya. Yang ketiga, baca sama-sama, omnipresent. Dia ada di mana-mana. Dia maha hadir. Makanya kalau ada worship leader bilang, mari sama-sama kita undang hadirat Tuhan di tempat ini. Oh salah. Karena Tuhan sudah ada di sini. Tapi kamu kok enggak bisa merasakan? Ya kamu soalnya enggak fokus sama dia. Coba kalau kamu fokus sama dia, nanti kamu bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan ada di mana-mana. Termasuk di WC. Termasuk ada di tempat-tempat panti pijat, ada enggak? Ada. Hadirat Tuhan omnipresent, omnipotent, omniscient. Nah masalahnya, coba saudara pikirkan, Tuhan punya atribut ini. Sebenarnya ada omnibenevolent. Itu apa? Maha baik. Tuhan maha pengasih. Ya, banyak, tapi ini 3 ini aja. Kalau kita lihat diri kita, berapa banyak di sini kepingin jadi omniscient.
Kepopol. Pengen tahu segala. Betul atau betul, saudara? Kita ingin tahu kenapa ini terjadi, kapan ini selesai, apa yang akan terjadi tahun depan, prediksinya seperti apa. Makanya ramalan itu guamnya, orang tukang ramal itu rame. Kenapa? Orang baca zodiak itu seneng sekali. Kenapa? Karena kita ingin tahu segala-galanya. Betul atau tidak, saudara? Itulah kita. Omnipoten, Tuhan Maha Kuasa, dia berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Kita ingin mengontrol segala sesuatu, kita ingin punya kuasa, kita kontrol pasangan kita kontrol apa kata orang tentang kita kontrol pekerjaan kita kontrol masa depan kita. We try to be omnipotent, omnipresent, social butterfly. Saudara pernah ketemu sama orang? Padel di sini muncul, reclub di sini muncul lagi, di sana muncul lagi. Birthday-nya siapa muncul, CG ya muncul, gereja sana yang muncul, conference mana-mana ya muncul. Ngeliatin story-nya, kita yang ngeliatin jadi capek. Tapi dia ada di mana-mana. Aku nggak mau kehilangan FOMO, fear of missing out. We try to be omnipresent, kita ada di mana-mana. Saudara, itulah kita. Dan kita wondering, tanpa kita sadar, kita berusaha menjadi omni. Dan kita sedang sombong membusungkan dada. Kita berusaha jadi Tuhan. Dan kalau saudara seperti itu, saudara wondering, kenapa ya aku kok capek banget? Ya nggak heran, karena kamu berusaha jadi Tuhan. Kenapa ya kok aku nggak bisa tidur? Ya nggak heran, karena kamu berusaha jadi Tuhan. Kenapa ya kok overthinking? Ya nggak heran, karena kamu berusaha jadi omni. Katakan pada kanan kirimu, bu jadi omni. Nah, jangan jadi omni, oke saudara ya. Kenapa? Karena kita berusaha jadi Tuhan. Saudara, kita ingin mengawasi semuanya. Kita ingin mengikuti semuanya. Kita ingin mengetahui semuanya. Kita ingin mengontrol segalanya. Akhirnya apa? Burn out. Let me tell you this. Berusaha menjadi omni selalu menghasilkan anxiety, kecemasan. Karena manusia tidak pernah diciptakan untuk menjadi Tuhan. Yang setuju keras-keras ngomong amin. Amin. Karena semakin kita coba kontrol semuanya, semakin kita gelisah. Kenapa? Karena kita berusaha melakukan pekerjaan Tuhan. Masalahnya kita tidak punya kapasitas untuk itu. Saudara, saya pernah ketemu sama anak teman saya, seorang SMP di sebuah pesta. Saya bilang, anakmu cek gede nih. Saya bilang gitu, bahasa Surabayaan. Keren pakai jas. Terus dia bilang, iki jasku pak. Anaknya masih SMP, tinggi besar, seperti bapaknya. Saya bilang, pantesan kok jasnya larang. Masih SMP kok jasnya bagus. Iya, ini jasku. Nah, dia bisa pakai jas papanya. Masih SMP, belum bisa cari duit sendiri. Tapi dia tidak bisa memikul beban tanggung jawab dari bapaknya. Dia nggak bisa memiliki sebuah hikmat dan kebijaksanaan seperti bapaknya. Jasnya mungkin muat secara fisik, tetapi tanggung jawabnya, kebijaksanaannya, cara pikirnya, keuletannya tidak bisa seperti bapaknya. Begitu juga kita, saudara. Meskipun saudara dan saya adalah gambar dan rupa Allah, saudara bukan omnipotent, omniscient, and omnipresent. Atribut yang hanya layak dikenakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita mencoba memikul yang hanya mampu dipikul oleh Tuhan, terus kita heran, kenapa kok kita lelah? Kenapa kok kita cemas? Kenapa nggak bisa tidur? Karena kita sedang menopang sesuatu yang tidak pernah dirancang untuk kita topang. Akhirnya kita hancur di bawah beratnya beban kehidupan itu. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara sadar. Seperti lagu Christ Our Wisdom. Engkau Tuhan dan kami bukan. Kami tunduk. Kami percaya bahwa Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Jadi kalau hari ini saudara dihadapkan dengan BBM naik, dolar tidak stabil, pemerintah keadaannya tidak menentu, geopolitik yang tidak menentu. Banyak faktor X-nya. Saudara tidak bisa mengontrol segala-galanya. Saudara mungkin dilucuti dari kontrol saudara. Tetapi percayalah, disinilah saudara perlu bertobat. Bahwa saudara bukan omnipresent, omnipotent, omniscient. Tetapi Tuhan, biarlah Dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Kita masuk dalam poin yang kedua. Orang benar hidup oleh iman. Nah jadi kalau saudara baca ayat yang keempat tadi, orang benar hidup oleh imannya. Jadi ceritanya begini, Habakuk bertanya,
Mengapa Babel Tuhan? Jawaban Tuhan apa? Hiduplah oleh iman. Habakuk bertanya, Tuhan kapan ini berakhir? Tuhan jawab lagi, hiduplah oleh iman. Tuhan kenapa kau izinkan ini semua? Tuhan jawab lagi, hiduplah oleh iman. Habakuk bertanya, gimana ini masuk akal? It doesn't make sense. Tuhan bilang, hiduplah oleh iman. Lah itu kan bukan jawaban, saudara. Jadi Habakuk berpikir bahwa ia membutuhkan penjelasan supaya dia bisa percaya. Bukankah itu masalah kita juga? Kita berpikir, Tuhan kalau engkau menjelaskan semuanya itu aku akan tenang. Kalau Tuhan menjelaskan kenapa bisnisku gagal, kenapa kok pasanganku kau ambil, kenapa kok pacarku mutusin aku, kenapa kok penyakit kanker itu datang. Saya mau tanya sama saudara, kalau Tuhan lantas ya menjelaskan semua penderitaanmu, apakah benar pertanyaannya selesai? Saudara mungkin muncul dengan pertanyaan yang lain lagi. Saudara, saya pernah khotbahkan ini, kalau kita bisa memahami semua yang Allah lakukan, maka dia bukan lagi Allah. Kalau Tuhan melakukan semua yang saudara setujui, saudara sedang menyembah versi ideal dari dirimu sendiri, betul saudara? Nah, coba perhatikan di sini. Habakuk menginginkan penjelasan, tapi Tuhan memberikan relasi. Pertanyaan Tuhan, hiduplah oleh iman itu, kalau saya bisa terjemahkan dalam bahasa sekarang, will you trust me? That is the word. Maukah engkau mempercayakan hidupmu sama Tuhan? Will you trust God? Makanya the righteous shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh imannya. Tuhan gak berkata begini, orang benar hidup oleh kepastian. Tidak. Orang benar hidup oleh jawaban. Tidak. Orang benar hidup oleh keadaan yang baik. Tidak. Tetapi orang benar hidup oleh iman. Nah, izinkan saya menyoroti kata hidup di sini. Hidup di sini bukan hanya sekedar bernafas. Tetapi hidup di sini jauh lebih kaya. Artinya apa? Kamu dipelihara. Orang benar dipelihara oleh iman. Orang benar ditopang oleh iman. Orang benar bertahan oleh iman. Orang benar diselamatkan oleh iman. Sampai akhir. Dan kata-kata ini diulang-ulang di dalam perjanjian baru oleh Rasul Paulus. Bahkan penulis Ibrani. Orang benar hidup oleh iman. Kalau saudara baca di Galatia 3 ayat 11. Gimana orang Kristen bertumbuh? Oleh iman. Boleh dijawab. Oleh apa saudara? Iman. Roma 1 ayat 17. Bagaimana orang berdosa dapat diterima oleh Allah? Oleh iman. Ibrani 10 ayat 38. Bagaimana orang percaya bertahan di dalam perjalanannya? Oleh iman. Martin Lloyd Jones di dalam salah satu bukunya berkata, the Christian life is a life of faith from beginning until the end. Hidup kekristenan adalah hidup oleh iman dari awal sampai akhir. Jadi hidup oleh iman itu bukan hanya jalan masuk. Kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Dan you are saved. Tapi habis itu apa? You are also, saudara, ditopang oleh iman. Saudara bertumbuh melalui iman. Saudara bertahan oleh iman. Dan satu hari nanti kita bisa tiba di rumah Bapa oleh iman, saudara. Jadi iman itu bukan memahami semuanya. Iman itu bukan memiliki semua jawaban. Namun iman adalah mempercayai pribadi yang memegang jawaban. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara hari ini memiliki sebuah pertanyaan yang tidak terjawab. Maukah saudara mempercayai pribadi yang memegang seluruh sejarah itu? Nah, anak kecil melompat ke pelukan ayahnya. Apakah dia kalau lompat, apakah dia ngitung dulu secara fisika? Berapa jaraknya? Apakah saya bisa melompat? Dia melompat aja. Papanya yang kadang-kadang harus kedandapan untuk menangkap. Tapi dia yakin sekali bahwa papanya pasti menangkap. Kenapa? Karena dia sebelum memahami semua jawaban, dia kenal bapaknya. Dia kenal siapa bapaknya. Saudara kenal gak sama Tuhan? Itulah sebabnya kehidupan kekristenan adalah sebuah journey of faith. Hidup kekristenan adalah terus mempercayai Tuhan di dalam journey perjalanan hidup saudara. Bahkan ketika belum melihat seluruh ceritanya. Bahkan sebelum saudara tahu semua detail-detailnya. Tetapi saudara terus berjalan karena saudara percaya siapa yang memegang hidup saudara. Amin saudara. Nah, mungkin saudara berkata amin. Tapi izinkan saya mengkoreksi lensa banyak orang Kristen mengenai iman yang salah.
Karena banyak sekali di dunia kekristenan konsep iman yang salah. Konsep iman yang salah ini berasal dari ajaran bidat yang namanya Word of Faith. Saya singkat WOF. Apa saudara? Word of Faith. Ya, Word of Faith ini bukan yang benar, ini yang salah. Nah, mungkin sudah pernah dengar perkataan seperti ini. Pernah nggak dengar perkataan begini? Jangan lihat realitamu, berimanlah, nanti imanmu akan mengubah realitamu. Pernah dengar begini, saudara? Ya, ini wajah-wajah kosong kenapa lapar, saudara ya? Ya, jangan lihat realitamu, berimanlah, nanti imanmu akan mengubah realitamu. Pernah dengar begini, saudara? Ya, nah ini mulai ke kepalanya ngangguk-ngangguk gitu ya, saudara ya. Nah, ini mengkoreksi point of view atau framework ajaran bidat Word of Faith. Ajaran ini berkembang terutama di Amerika melalui tokoh-tokoh seperti E.W. Kenyon, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, bahkan Joel Osteen. Ya, ini adalah intinya adalah mereka mengajarkan bahwa iman dan ucapan manusia itu bisa membentuk realita kita. Nah, masalahnya framework ini sering menggeser fokus dari Tuhan yang berdaulat kepada iman manusia yang mengontrol hasil hidup kita. Nah, ini contoh-contoh bahasa dalam bahasa Indonesia. Kalau saudara pernah mendengar pastor-pastor dari gereja besar berkata, iman kita menciptakan. Nah, itu ajaran bidat, saudara. Iman kita membuat perubahan. Makanya ada yang bilang, kamu hati-hati kalau ngomong. Ojo ngomong, pusing aku, pusing temenan. Sialan aku, ojo, sial temenan kamu. Kamu harus bilang, kaya aku. Wah, itu nanti kaya kamu gitu ya. Jadi itu campuran dari positive thinking, secret ya, law of attraction ya. Nah, saudara perhatikan, saya tidak anti mujizat. Saya mendoakan orang sakit, saya mendoakan orang yang mungkin membutuhkan pertolongan. Mereka mendapatkan pertolongan, ada yang sembuh, ada yang lumpuh berjalan. Tapi saya sendiri pun, ini saya ada tendinitis, didoakan sembuh, saudara. Didoakan sembuh. Tapi seorang sembuh atau tidak, itu sebenarnya tidak tergantung dari besar kecilnya iman orang itu. Oke? Tapi dari kedaulatan Allah. Dari kemurahan Allah. Jadi kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang saudara harapkan, karena hasil doa kita itu tidak tergantung sama besar kecilnya iman kita. Tapi tergantung sama hikmat, kebijaksanaan, dan kedaulatan Allah. Jadi jangan campurkan ini. Nah, saya berikan 3 masalah teologis yang sangat terkoneksi dengan masalah Word of Faith ini. Karena kebanyakan Word of Faith ini menaruh iman kepada imanmu sendiri untuk menghasilkan sesuatu. Nah, masalah yang pertama adalah gini. Menganggap iman itu menyangkal realita. Saudara, banyak orang itu bilang, makanya saudara kalau notice itu sisa-sisa Word of Faith. Kalau ditanyain, orang Kristen tanyain, apa kabar? Luar biasa. Karena kalau kamu bilang biasa-biasa, terjadilah sesuai dengan imanmu. Gitu. Yo, imanmu biasa-biasa toh? Ya kamu dapat biasa-biasa. Tapi kalau imanmu luar biasa, kamu akan mendapatkan yang luar biasa. Nah, itu Word of Faith. Nah, makanya itu sisa-sisa. Nah, artinya apa? Menganggap iman itu menyangkal realita. Jangan ngomong mate kon gitu. Atau kalau enggak, Tuhan kenapa aku khawatir? Loh, jangan ngomong gitu. Nanti itu kata-katamu membuat kamu selalu khawatir. Lah, coba baca Mazmur 13 ayat 1-2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Lah, kalau WOV, loh ojo. Nanti Tuhan lupa sungguhan sama kamu. Ya kan? Begitu kan? Tapi lihat Mazmur, penuh dengan kata-kata. Kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau lupakan aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Lah, ini kata-kata Alkitab, saudara. Kan berarti Alkitab tidak sesuai dengan ajaran Word of Faith. Betul, saudara? Iman Alkitabiah itu tidak denial. Iman Alkitabiah itu jujur. Aku stres Tuhan. Aku mau percaya tapi tolong aku supaya aku tetap percaya. Loh, enggak apa-apa datang kepada itu. Tuhan tidak terintimidasi. Tuhan tidak tersinggung dengan semua keluhanmu. Karena Dia yang mengasihimu itu berkorban bagimu. Meskipun kamu masih berdosa, Dia menunjukkan kasih-Nya. Jadi kalau saudara lihat Habakuk, saudara lihat Nuh, saudara lihat Ayub, saudara lihat Daud, kita bisa melihat bahwa mereka tidak berkata, oh semua baik-baik saja. Oh mereka jujur dengan penderitaan. Jadi
Kalau word of faith bilang jangan ngomong gitu. Nanti kamu akan mengalami yang kamu katakan itu. Siapa bilang, saudara? Masalah kedua, mengubah iman jadi alat untuk mengontrol realita. Karena framework word of faith secara implisit berkata apa? Kalau kamu cukup beriman, maka realitamu akan berubah. Lah ini problem besar. Ini enggak sesuai firman. Ini menggeser pusat dari Tuhan yang berdaulat kepada manusia yang beriman, yang menentukan realita kita. Padahal fokus iman itu kan relasi. Will you trust me? Will you trust God? Bukan manipulasi hasil hidup. Nah bahkan kalau saudara perhatikan ada banyak orang-orang di Alkitab. Ada orang-orang yang disebut pahlawan iman. Rupanya para pahlawan iman itu tidak mendapatkan apa yang mereka imani di dalam hidup mereka. Tahu nggak ada ayatnya? Mau ayatnya? Ayo kita baca ya ayatnya. Jadi kalau ada orang yang bilang itu loh orang-orang mereka beriman makanya mereka dapetin itu. Oh, siapa bilang? Ibrani 11 itu adalah daftar pahlawan iman. Oke, coba baca ayatnya. Ibrani 11 ayat 36 sampai 39. Dia cerita tentang orang-orang yang martir. Ada yang dihina dan dicambuk. Bahkan diikat dengan rantai. Dimasukkan dalam penjara. Mereka dilempari dengan batu hingga mati. Dipotong dengan gergaji. Dibunuh dengan pedang. Dibiarkan memakai kulit domba dan kulit kambing. Mereka sangat miskin. Enggak semua kaya. Ditindas, disiksa, diperlakukan dengan sangat kejam. Stop dulu. Saya tanya sama saudara. Kira-kira mereka berdoa enggak? Loh ini boleh dijawab. Berdoa. Ini pahlawan iman. Berdoa enggak? Berdoa. Kira-kira berdoa enggak supaya mereka dilepaskan? Berdoa. Tapi mereka tetap beriman. Meskipun tidak dilepaskan. Ayat 38. Dunia ini tidak pantas untuk orang-orang hebat itu. Mereka harus mengembara di padang gurun. Kenapa? Diburu karena mereka Kristen. Gunung-gunung, gua-gua, lorong-lorong di bawah tanah. Oh ini loh kayak gini saudara. Kadang-kadang kita jalan parkiran ke gereja aja. Ngomel-ngomel gitu misalnya. Gak ada di sini, ada orang di tempat lain gitu saudara. Kadang-kadang kita kena hujan sedikit aja. Aduh sudahlah gak usah ke gereja gitu. Ini sampai diburu ke padang gurun, gunung-gunung, gua-gua, lorong-lorong. Ayat 39, baca sama-sama yang bagian bawah ya. 1, 2, 3. Allah berkenan. Ayo baca sama-sama dengan mereka semua karena apa? Iman mereka kepadanya. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang menerima apa? Apa yang Allah janjikan. Wih. Ada yang dibebaskan. Tapi ada yang disiksa, dibunuh, menderita. Semua disebut orang beriman. Rupanya yang Allah janjikan itu bukan tentang hidup nyaman. Tapi keselamatan di dalam Yesus Kristus. Zaman itu Yesus Kristus belum datang. Ini bicarain zaman perjanjian lama. Jadi iman tidak selalu mengubah situasi. Namun perhatikan di sini. Iman selalu memampukan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Di semua situasi baik maupun buruk. Iman selalu memampukan kita untuk bertahan, berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam semua pergumulanmu. Yang setuju katakan amin. Itu yang memampukan kita untuk beriman, saudara. Masalah yang ketiga, WOV, word of faith, tidak memiliki kategori untuk penderitaan. Bagaimana kalau realitanya tidak berubah? Lalu kesimpulannya apa? Imanmu kurang. Kamu salah percaya. Loh, saya pernah didatangi sama orang. Pastor, saya mengharapkan pastor memberikan jawaban yang berbeda. Karena saya bertanya begini sama beberapa pendeta. Pak, saya sudah berdoa bertahun-tahun supaya saya mengalami kesembuhan ini. Pak, saya sudah berdoa bertahun-tahun supaya saya mengalami terobosan. Kenapa kok Tuhan belum mengabulkan doa saya? Jawabannya, kamu sudah berpuluhan? Kamu ada dosa apa? Jadi apa yang terjadi? Jangan-jangan kamu salah percaya. Jangan-jangan kamu kurang melakukan ini, melakukan itu. Padahal Injil gak seperti itu, saudara. Seakan-akan begini, saudara. Kamu bisa mengatur Tuhan dengan imanmu dan perbuatanmu. Kalau kamu mencet tombol yang pas, nanti akan keluar jawabannya. Alkitab gak seperti itu.
Injil berkata orang benar pun bisa mengalami penderitaan. Namun di dalam Kristus, penderitaan kita tidak sia-sia. Yang setuju katakan amin. Bahkan saya juga pernah mendengar orang yang berkhotbah anugerah, grace preacher. Dikatakan, ditanyain, kenapa kok saya belum sembuh? Jawabannya ini, kamu kurang rest di dalam Injil, di dalam anugerah. Lelak podoai. Jadi kalau saudara lihat ya, framework ini kolaps pada saat apa? Penyakit tidak sembuh, doa tidak dijawab, hidup tidak berubah. Kesimpulannya apa? Imanmu kurang, kamu salah percaya. Padahal kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan selalu memberi makna pada realita. Bahkan saat realita kita itu tidak berubah. Bahkan saat kita mengalami kesusahan di dalam realita kita. Injil tidak selalu mengubah keadaan kita. Tapi selalu mengubah cara pandang kita. Selalu mengubah hati kita. Selalu mengubah kita untuk dapat berjalan di dalam setiap penderitaan, pergumulan, dan tantangan dalam hidup kita. Jadi iman itu tidak menyangkal realita. Iman adalah melihat realita dengan Tuhan tetap ada di dalamnya. Baik maupun buruk. Nah masalahnya kita sering menjadikan iman itu sendiri sebagai penyelamat. Pertanyaannya kita sering bilang, apakah imanku besar? Apakah imanku kuat? Bukan. Yang perlu kita tanyakan adalah siapa objek imanmu? Siapa yang kamu percayai? Makanya firman Tuhan berkata, kalaupun kamu punya iman sekecil biji sesawi, tidak peduli berapa besar imanmu, kecil pun itu cukup. Kenapa? Karena objek imannya bukan dirimu, tapi objek imannya adalah Kristus. Yang menyelamatkan kita bukan kekuatan iman kita, namun objek iman kita. Saya kasih contoh ya, kalau ada dua orang berjalan melalui jembatan kaca, yang menghubungkan jurang yang sangat dalam. Ada dua orang jalan di sana. Yang satu jalannya begini. Dia saking beraninya, dia jalan di atas kaca, bahkan dia bisa Yang satunya lututnya bergetar sambil pegangan. Aduh, saya ketakutan. Saya mau nanya sama saudara, dua-dua nyampe nggak di ujung? Boleh dijawab? Nyampe. Yang membuat mereka nyampe apa? Iman mereka? Bukan, yang membuat mereka nyampe adalah kekuatan konstruksi tebalnya jembatan kaca yang mereka jalani. Yang satunya imannya besar, yang satunya imannya kecil. Tetapi yang menopang adalah konstruksi tebalnya kaca. Begitu juga kita. Ada orang yang begitu percaya, ada orang yang banyak keraguan-raguan, sedikit imannya kecil dan kembang kempis. Tetapi dua-duanya tetap diselamatkan. Kenapa? Karena objek imannya adalah Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi disinilah kita masuk dalam poin yang ketiga. Iman melihat kepada Kristus. Disinilah Habakuk membawa kita kepada Injil. Karena the righteous shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah ketika kita membaca ayat ini sekilas, kita pikir orang benar itu harus kita. Aku harus jadi orang benar supaya aku bisa hidup oleh iman. Kalau kita jujur, siapa yang mampu untuk hidup oleh iman dengan sempurna? Ketika hidup baik-baik saja kita bisa percaya. Tapi ketika hidup tidak baik-baik saja, ketika hidup sulit kita panik. Ketika doa kita dijawab kita bisa bersyukur. Tapi kalau doa saudara tidak dijawab, saudara mulai meragukan Tuhan. Disinilah orang benar itu siapa? Siapa yang bisa jadi orang benar? Roma 3 ayat 10 berkata apa? Seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang benar. Ayat 11. Tidak seorang pun yang mengerti. Tidak seorang pun yang menyembah Allah. Semua orang sudah menjauhkan diri dari Allah. Semua orang telah tersesat. Tidak seorang pun berbuat yang benar. Seorang pun tidak. Lah kalau tidak ada yang benar, siapa orang benar yang tertulis di Habakuk 2 ayat 4? Siapakah satu-satunya manusia yang paling benar yang dapat hidup oleh iman yang sempurna? Disinilah kita bisa tahu bahwa ini adalah bayangan kepada Yesus Kristus. Kalau saudara lihat hidup Yesus Kristus, Yesus Kristus tetap mempercayai Bapaknya ketika ditolak oleh kaumnya. Yesus Kristus tetap percaya penuh kepada Bapaknya ketika dikhianati oleh murid-muridnya.
Yesus Kristus tetap mempercayai Bapaknya ketika ditinggalkan. Yesus Kristus tetap percaya kepada Bapaknya secara sempurna ketika disiksa, ketika dia dipaku di atas salib. Mungkin saudara berpikir, kenapa Yesus harus hidup oleh iman, bukankah dia Tuhan? Saudara, Yesus memang Tuhan, tetapi Yesus adalah manusia sejati. Makanya Yesus juga harus berjalan dengan iman. Dia tidak menjalani kehidupan yang ada di dunia ini dengan mengakses atribut kealahannya. Semua omni-omni itu tidak diakses oleh Tuhan. Makanya waktu ditanyain kapan kesudahnya datang, hanya Bapa yang tahu. Karena dia tidak mengakses atribut kealahannya itu. Dia hidup penuh dalam ketergantungan yang sempurna kepada Bapa dan Roh Kudus. Dia hidup sebagaimana manusia seharusnya hidup. Yesus hidup dengan iman yang sempurna. Dan disinilah yang menakjubkan. Karena begini saudara, hidup Yesus tampaknya bertentangan dengan semua ekspektasi manusia tentang janji Allah. Manusia berpikir janji Allah itu penuh dengan kemewahan. Janji Allah itu penuh dengan terobosan. Penuh dengan luxurious life. Tetapi sang raja kok mau lahir di kandang. Sang Mesias kok rela ditolak oleh umatnya. Yang paling kudus, kenapa rela menanggung hukuman dosa? Yang tidak berdosa diperlakukan seperti penjahat. Sang kehidupan mau rela menjalani kematian, maut. Yesus adalah penggenapan semua janji Bapa. Tetapi di dalam setiap kesengsaraannya, di dalam setiap penolakannya, dia tetap setia, tetap percaya, tetap beriman kepada Bapa. Itulah yang Yesus lakukan bagi saudara, untuk saudara, menggantikan saudara. Sepanjang minggu ini, saya terus memikirkan satu hal. Kenapa manusia itu susah sekali untuk percaya? Karena masalah terbesar kita, seringkali kita ini narsis. Yang kita pandang diri kita sendiri. Yang kita pandang masalah kita. Yang kita pandang bahkan iman kita sendiri. Masalah kita terbesar bukan karena iman kita terlalu kecil. Tetapi karena kita terlalu sedikit memandang kepada Kristus. Kita kurang memandang kepada Kristus. Sehingga kalau saudara baca, saudara ngerti ini. Saudara renungkan ini. Saudara masukkan dalam hati. Waktu saudara baca Habakuk 2 ayat 4. Habakuk 2 ayat 4 itu berubah. Bukan lagi begini. Aku harus jadi orang benar supaya aku hidup oleh iman. Bukan gitu. Saudara. Baca Habakuk, saudara akan lihat gini. Lihatlah Yesus. Dialah orang benar yang paling sempurna. Yang hidup oleh iman dengan sempurna. Bagi saya, bagi kamu, bagi kita semua. Yesus adalah satu-satunya orang benar yang hidup oleh iman dengan sempurna bagi saudara. Dia hidup dalam ketaatan yang kita gagal untuk hidupi. Dia percaya kepada Bapa dengan sempurna saat kita gagal mempercayai Tuhan. Dia jadi orang benar yang sejati. Dan melalui iman, kebenarannya menjadi milik kita semua. Jadi saudara, yang menyelamatkan kita, yang menopang kita bukanlah iman yang besar, namun juru selamat yang besar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Juru selamat kita besar. Karena itu iman bukan melihat kepada diri sendiri. Iman melihat keluar. Keluarnya kepada siapa? Kepada Yesus. Iman bukan lihat pada performa saudara. Bukan lihat pada kebaikan moralitas saudara. Bukan lihat kepada disiplin rohani saudara atau pelayanan saudara. Tetapi melihat kepada pelayanan Yesus. Kepada karya Yesus yang luar biasa. Itu yang membuat kita tabah. Itu yang membuat kita ditopang. Saudara, kalau saudara lihat Adam gagal, Israel gagal, Daud gagal, Petrus gagal, saudara dan saya gagal. Tapi Kristus tidak pernah gagal. Kristus hidup oleh iman yang sempurna. Untuk kita, bagi kita, menggantikan kita untuk kemuliaan Allah. Nah, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Kesaksian dari seorang namanya Pastor Peter Tanci.
beliau masih hidup, beliau masih ada di Filipina. Dia pernah khotbah di Indonesia, di dalam acara IDMC. Dan dia menceritakan sesuatu yang sangat horrible. Jadi dia menceritakan bagaimana anaknya Joy Tanji itu diperkosa 7 orang. Jadi ceritanya begini. Satu malam beliau sedang mengajar Bible study. Beliau sedang melayani Tuhan. Mengajar firman Tuhan. Beliau bukan sedang party, bukan sedang vacation, bukan. Tapi sedang melakukan apa yang dia yakini sebagai panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sementara itu di rumah, putrinya yang berusia 15 tahun, Joy, sedang berada di rumah bersama dengan saudara-saudaranya. Dan beberapa teman yang sedang menginap. Malam itu ada 10 perampok bersenjata masuk ke rumah mereka. Mereka menyandera semua orang yang ada di rumah. Mereka mengikat semua anggota keluarga, para pembantu rumah tangga. Mereka menguras seluruh hal yang berharga di rumah. Dan malam itu menjadi sebuah malam yang paling kelam dalam keluarga Tanji. Karena Joy diperkosa 7 orang dari 10 perampok itu. Sangat traumatis. Bersama dengan keluarga dan teman-temannya, mereka semua trauma karena melihat kakaknya diperkosa 7 orang. 1 jam kemudian, Peter dan istrinya pulang. Mereka melihat rumahnya dipenuhi dengan mobil polisi, diparkir depan rumahnya. Mereka melihat, oh no, what happened? Waktu mereka masuk rumah, mereka mengetahui bahwa anak mereka mengalami tindak kekerasan seksual, diperkosa, bergantian oleh 7 laki-laki. Dunia yang mereka kenal runtuh sebagai seorang ayah. Peter bergumul, dia marah, dia terluka, dia hancur, dia nggak mengerti. Dia mungkin bertanya, kenapa Tuhan kok seperti ini? Kenapa? Aku sudah melayani Engkau, aku sudah melakukan apa yang benar. Mengapa hal itu terjadi? Waktu saya menyiapkan ini, saya jadi teringat akan kesaksian itu. Bukankah itu pertanyaan Habakuk? Tuhan, aku sudah mengikuti Engkau. Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Tuhan, aku sudah melakukan apa yang benar. Kenapa ini terjadi? Dan mungkin itu pertanyaan kita. Mengapa penyakit ini datang? Mengapa bisnisku gagal? Mengapa keluargaku mengalami hal ini? Mengapa doaku tidak dijawab? Mengapa hidupku seperti ini? Dan seperti Habakuk, Peter Tanji tidak mendapatkan semua jawaban yang ia inginkan. Dia memproses bersama dengan keluarganya. Bersama dengan Joy, anaknya. Dan saudara tahu Tuhan setia dalam hidup mereka. Mereka memprosesnya dan mengalami pemulihan. Kalau saudara tanya, what happened to Joy? Nah ini saudara. Joy setelah dia grow up, memproses semua itu. Dia menikah, dia punya anak 6 saudara. Dan dia menulis sebuah buku yang saya sangat kaget sekali judulnya. When a Good God Allows Rape. When a Good God Allows Rape. Ini yang menarik kenapa? Karena Joy tidak menulis when God doesn't care. Joy tidak menulis when God loses control. Joy tidak menulis when God stops being God. Tetapi when a good God, waktu Tuhan yang baik mengizinkan pemerkosaan. Joy, keluarganya bersama dengan Peter Tanji belajar sesuatu yang sedang dipelajari Habakuk. Bahwa iman bukan berarti selalu ngerti apa yang Tuhan sedang lakukan. Tetapi iman adalah mempercayai karakter Tuhan. Bahkan ketika kita tidak ngerti rencananya. Iman tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita berdiri bersama dengan kita, mendampingi kita, menopang kita, menangis bersama dengan kita, berjalan bersama kita. Sehingga kalau saudara mengalami banyak hal dalam hidup ini, bukan tentang apa yang kita alami, tapi tentang siapa yang bersama dengan kita. Joy mungkin tidak bisa menghapus apa yang terjadi malam itu. Peter Tanji tidak pernah bisa mengubah apa yang terjadi dengan anaknya malam itu. Tetapi mereka belajar mempercayai Tuhan di tengah-tengah bencana yang tidak mereka pilih, tapi mereka melihat kepada salib. Begitu juga saudara dan saya. Tuhan mungkin tidak berkata, aku akan menjelaskan semua. Tapi Tuhan berkata kepada kita, will you trust me?
in every season of your life, even if it doesn't make sense, even if you have questions, I am with you. Aku bersama dengan engkau. Habakuk datang mencari jawaban, tetapi akhirnya dia menemukan sesuatu yang lebih baik daripada jawaban. Dia menemukan Tuhan sendiri. Dan mungkin itu yang paling kita butuhkan hari ini. Bukan penjelasan, bukan kepastian, bukan jawaban, tetapi saudara dapat mengenal Dia yang memiliki semua jawaban. Karena pada akhirnya iman bukan berkata, sekarang aku ngerti semua. Bukan. Tapi iman berkata, aku mungkin gak ngerti semuanya. Tapi aku percaya sama Dia yang sudah berkorban bagiku. Aku percaya sama Dia karena aku kenal sama Tuhan. When faith is all you have left, Christ is enough. Ketika iman adalah satu-satunya yang tersisa, biarlah Kristus cukup bagi kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah saudara, saya akan berikan implikasi. Kita baca sama-sama ya, sebelah sini dulu. Kemudian kita baca sebelah sininya. Mari sama-sama, 1, 2, 3. Orang berinjil tidak hidup seolah-olah ia harus mengendalikan segalanya. Stop dulu ya. Katakan kepada kanan kirimu, kamu tidak perlu jadi omni. Amin saudara ya. Kamu gak perlu jadi Tuhan. Kenapa? Karena percaya, ayo baca sama-sama yang sebelah sini, 1, 2, 3. Karena percaya bahwa hidupnya ada di tangan Allah yang berdaulat atas segalanya. Saudara, orang sombong itu berusaha ngontrol segala sesuatu. Orang berinjil tidak menemukan damai karena dia pegang kendali. Enggak, tapi orang berinjil ngaku, Tuhan, aku bukan Tuhan. Aku gak bisa kontrol segalanya. Tapi aku menemukan damai karena aku tahu Tuhan yang memegang kendali segala sesuatu. Yang berikutnya, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang berinjil tidak menuntut semua jawaban sebelum percaya. Kenapa? Namun tetap percaya karena apa? Dia mengenal pribadi yang dipercayainya. Amin saudara. Kita kenal Yesus. Kita kenal apa yang dia lakukan buat saudara. Karena itu pandang dia. Jangan pandang pada dirimu sendiri. Yang terakhir. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang berinjil tidak hidup oleh iman untuk jadi benar. Namun hidup oleh iman karena apa? Kristus telah menjadi kebenarannya. Yesus adalah satu-satunya orang yang benar. Yang hidup oleh iman dengan sempurna. Bagi saudara, bagi saya, bagi kita. Itulah sebabnya bukan imanmu yang sempurna. Tapi kita memiliki juru selamat yang sempurna. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Amin saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saudara berkati hari ini kita akan naikkan sebuah lagu Christ is our hope in life and death. Ya. Reflektifnya saudara. Kalau semua hal yang selama ini membuatmu merasa aman mulai goyah, apa yang jadi sandaran hidupmu? Coba evaluasi hari ini. Kalau itu bukan Tuhan, bertobat sama-sama ya. Dalam area mana aku menuntut penjelasan? Tuhan jelasin aku, jelasin aku. Will you trust God? Mau gak saudara percaya pada karakter Tuhan? Dan yang terakhir, apakah saudara sedang berusaha membangun iman pada diriku sendiri? Ataukah sedang memandang kepada Kristus? Yang benar, yang hidup oleh iman dengan sempurna bagi saudara. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini. Siapakah Harapan kita. Siapa jawabnya? Kristuslah jawabnya. Siapa yang yakinkan kita? Jiwa kita. Jiwa kita miliknya. Sang pemegang kehidupan yang firman-Nya. Amin. Siapa yang menopang kita? Kasih Kristus yang setia. Sama-sama naikkan nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Harapan yang kekal. Nyanyi haleluya. Selamanya berseru. Kristus harapan kita. Lagu respon kita hari ini. Apa yang tenangkan jiwamu?
apa yang tenangkan jiwa. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Di manakah anugerahnya dalam darah penebus yang kuatkan iman saudara, yang berkuasa atas badai. Siapa tuntut kita pulang, Kristuslah batu karang. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan kita. Sampai akhir hayat kita, katakan ini, apa lagu ajal kita? Apa lagu ajal kita? Dia hidup, dia mengalahkan maut, dia hidup. Di mana dia? Kita di surga, selamanya bersama dia. Saat kita jumpa Tuhan, dosa dan maut kan berteluh. Kita bersuka senantiasa dengan Kristus selamanya. Satukan hati kita, nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan kita. Sekali lagi katakan, nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan kita. Selamanya berseru, selamanya berseru. Kristus harapan. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan buat Tuhan kita. Dia yang memegang segala kendali. Bapa kami di surga, hari ini kami mengaku di hadapan-Mu. Kami bertobat di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami mencari kepastian di tempat-tempat yang salah. Kami hidup tidak berjalan di dalam kehendak-Mu. Tapi kami mengucap syukur untuk Kristus, orang benar yang sejati. Ketika kami gagal percaya, Yesus tetap percaya kepada Bapa. Ketika kami tidak setia, Dia tetap setia. Ketika kami tidak hidup oleh iman, Dia hidup oleh iman dengan sempurna bagi kami. Dan terima kasih karena saat ini oleh iman kebenarannya menjadi milik kami. Janjinya menjadi milik kami. Dan hari ini kami kembali memandang kepada Kristus. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami narsis. Dan hari ini Tuhan kami memandang kepada objek iman kami. Ajar kami untuk mempercayai-Mu ketika kami tidak mengerti jalan-Mu. Ajar kami untuk berpegang kepadamu ketika semua yang lain mulai goyah. Kalau hari ini ada banyak yang digoyahkan, kami berdoa biarlah mereka ingat bahwa ada tangan yang memegang mereka yang lebih kuat, lebih besar, lebih stabil dari ekonomi manapun yang memegang hidup mereka. Bukan apa yang kami hadapi, tapi siapa yang bersama dengan kami. Hari ini kalau saudara sedang hambar, sedang mungkin kecewa, mungkin hari ini sedang patah hatimu, biarlah hari ini kau datang kepada Tuhan dengan segala kejujuran. Kalau itu engkau dan engkau butuh pertolongan Tuhan, engkau butuh untuk dibantu, untuk engkau dapat memandang kepada Tuhan lagi. Tidak memandang kepada masalahmu, tidak fokus pada masalahmu. Saya mau saudara mengangkat tangan, saya mau mendoakan saudara. Ada? Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat dalam pergumulan mereka.
Biarlah hati mereka menemukan pengharapan yang sejati. Bukan pada keadaan yang mereka tunggu-tunggu untuk berubah. Tetapi di dalam Kristus yang sudah menjalani semua yang mereka pernah jalani. Dan Kristus menang. Kristus menang bahkan atas maut. Kristus menang bahkan atas ketertolakan. Biarlah mereka menemukan kehangatan Kristus lagi. Biarlah api yang sudah redup dapat dikobarkan lagi. Biarlah kasih yang sudah hambar dapat dibuat panas lagi. Mereka menemukan kasih mereka yang mula-mula. Dan biarlah this broken hearted, Tuhan tidak pernah despise, Tuhan tidak pernah tolak, tetapi Tuhan rangkul mereka. Saudara terima ini, biarlah engkau dikuatkan, bahwa engkau berjalan bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi oleh kekuatan Tuhan yang bersama dengan engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu ini terus terngiang-ngiang dan mengkalibrasi hati kami semua. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, menopang kita. Kita terima berkat Tuhan. Jemaat yang hidup oleh iman, bukan dengan kekuatanmu, tetapi karena objek imanmu. Bukan karena besar kecilnya imanmu, tetapi karena juru selamatmu yang besar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati saudara, menyertai saudara dari sekarang sampai Dia datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.